Waktunya sudah habis. Nota kesepahaman Amerika Serikat Iran telah berakhir tanpa ada kesepakatan untuk mengakhiri perang. Tidak mengejutkan, Jared Kushner bertemu dengan delegasi Hamas di Mesir, sementara tentara Israel di garis depan Gaza mengatakan para teroris memanfaatkan aturan pelibatan dan menguji gencatan senjata. Apakah kita sedang menyaksikan tanda-tanda peringatan akan terulangnya 7 Oktober dan mengabaikannya lagi? Dan dalam kabar baik, armada kapal menuju Gaza mengalami hambatan lagi. Secara harfiah. Selamat datang kembali semuanya di Kuat di studio kami di Yerusalem bersama panel saya yang luar biasa. Dan hari ini kita membahas beberapa hal yang cukup serius. 60 hari. Siapa sangka? Sejujurnya, aku bahkan tidak ingat kapan hitungan waktunya dimulai. Kapan berhenti? Apakah mulai lagi 2 minggu lalu? Atau seminggu lalu? Atau apakah akan mulai lagi? Intinya adalah batas waktu ini habis hari ini. Apa artinya? Apakah sebenarnya itu hal yang baik kalau Trump sedang mengulur waktu dan mencekik Republik Islam secara ekonomi? Orang-orang benar-benar menghadapi kekurangan, kesulitan, dan mungkin mereka tidak akan bisa membayar tentara mereka dalam waktu dekat. Atau justru mereka yang sedang mempermainkan kita demi membeli waktu karena Selat Hormuz. Apakah Trump hanya menunggu pemilu paruh waktu? Itu yang saya rasakan. Lalu apa yang akan terjadi setelah itu? Emily, apa yang sebenarnya terjadi dengan Iran? Dan apakah habisnya memorandum 60 hari ini berarti sesuatu? Tidak, saya rasa tidak. Saya juga merasa itu memang tidak berarti apa-apa sejak awal. Jelas, Trump sedang mencoba mengulur waktu. Saya juga berpikir kemungkinan besar ini karena pemilu paruh waktu. Saya tetap menolak itu. Maksud saya masih merasa itu bukan hal yang bisa diterima, meskipun saya memahaminya. Tapi situasi di Iran sekarang benar-benar sangat buruk secara ekonomi. Maksud saya, orang-orang benar-benar tidak mampu membeli roti. Mereka jelas tidak mampu membeli hal-hal seperti daging. Dan ini bukan negara miskin ya. Ini adalah negara yang sangat kaya sumber daya, sangat terdidik dan sangat maju. Ini tidak seperti beberapa negara lain yang kita dengar mengalami situasi seperti ini. Seharusnya tidak pernah seperti ini. Tapi kenyataannya, orang-orang tidak bisa. Mereka bahkan membayar roti dengan cicilan. Mereka benar-benar tidak mampu, keluarga Wongshad. Mata uang mengalami hiperinflasi. Inflasi Iya. sekarang sudah sangat parah. Juga tidak ada energi di dalam Iran, salah satu negara dengan sumber daya energi terkaya di dunia. Mereka mengimpor gas untuk masyarakat di dalam Iran. Maksud saya ini benar-benar situasi yang sangat buruk. Dan ini terjadi karena blokade Amerika Serikat. Tapi tidak ada alternatif lain. Saya rasa orang-orang tidak menyadari bahwa, Anda tahu, oke, mungkin mereka tidak menjatuhkan bom saat ini, tapi sebenarnya ini memberi, apa ya kata yang tepat, menimbulkan tekanan yang sangat berat kepada rezim sampai pada titik di mana jika terus berlangsung ini bisa menjatuhkan rezim tersebut. Tapi orang-orang akan segera turun ke jalan jika ini terus berlanjut ya. Itu yang saya maksud. Pada tahun 1979, salah satu pendorong terbesar dalam menjatuhkan Shah adalah para pedagang di bazar. Bazar itu adalah kelas pebisnis menurut saya. Maksud saya, bukankah mereka sudah sampai pada titik di mana mereka akan turun ke jalan? Ya, apalagi yang dibutuhkan? Apalagi yang dibutuhkan? Ya, maksud saya, menurut saya masalahnya di sini bukan karena mereka tidak akan turun ke jalan. Kita sudah melihat protes skala kecil selama perang, setelah perang. Sudah ada sedikit kejadian seperti ini. Tapi setiap kali itu terjadi, mereka mengerahkan IRGC dan menembaki rakyat. Dan kekejaman terhadap rakyat Iran semakin meningkat hampir setiap hari. Hampir setiap hari ada undang-undang baru yang diusulkan atau disahkan yang menindas rakyat Iran. Beberapa hari yang lalu saja, mereka mengatakan bahwa mengkritik eksekusi saja sudah dianggap kriminal. Sekarang semakin banyak undang-undang yang diterapkan. Jelas, tidak ada kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul. Tidak ada yang bisa melakukan protes. Bahkan, mereka melakukan langkah-langkah kecil, seperti mengaspal jalanan berbatu supaya orang-orang tidak keluar. Bukan supaya mereka tidak keluar, tetapi supaya pasukan IRGC dan pasukan Basij bisa sampai ke lokasi lebih cepat tanpa hambatan. Maksudku, itu gila. Sejauh mana mereka rela bertindak untuk mencegah segala bentuk protes. Itu benar-benar gila. Tapi tetap saja, Shoshana bahkan tidak mendapat sorotan sedikit pun di berita. Menurutku yang paling gila adalah, kau bilang begitu, dan memang tidak ada apa-apa. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah berkata, kau tahu, kami hanya ingin menjalankan negara kami. Kami tidak ingin menyebarkan teror ke seluruh dunia. Kami tidak ingin menyakiti siapapun. Kami tidak ingin senjata nuklir. Yang kami inginkan hanyalah menjalankan negara kami, dan semuanya akan selesai hari ini, seperti hari ini. Tapi mereka tidak akan melakukannya. Jadi itulah hal yang benar-benar gila. Bahwa seluruh penderitaan negara mereka itu disebabkan oleh diri mereka sendiri. Maksudnya bukan oleh rakyatnya, jelas, tapi oleh rezimnya. Dan yang harus dilakukan rezim itu hanyalah berkata, ya, kau tahu, baiklah, kami akan hidup damai dengan seluruh dunia dan kami akan bersikap baik. Kami akan mengikuti aturan mainnya. Tapi mereka menolak untuk melakukannya. Karena itu ideologinya kan? Benar, itu jihad global. Ya, Begini Emily, tadi kamu bilang tentang rakyat Iran. Dan kamu tahu, ini hal yang menyedihkan. Sudah jelas,
Seperti orang-orang Israel yang selama bertahun-tahun berkata, "Lihat, kami akan masuk ke bunker, kami akan menanggung semua konsekuensinya, selesaikan saja pekerjaannya." Dan rakyat Iran pada dasarnya berkata, "Baiklah, Trump dan Netanyahu, tolong, kami akan menanggung masa-masa ini jika kalian mau menyelesaikan pekerjaan dan membantu kami. Dan kami akan menggulingkan rezimnya, tapi kalian harus membantu kami. Kalau tidak, kami akan dibantai." Dan mereka benar-benar sabar. Dan saya akan bilang, saya membayangkan bahwa mereka mulai kehilangan kesabaran karena cara Presiden Trump terus berbicara terasa bagi mereka seperti dia telah meninggalkan mereka. Mungkin bukan kesabaran, tapi harapan. Ya, keduanya sih sebenarnya. Karena itu yang akan saya rasakan. Saya akan merasa, oke, jadi ada semua pengeboman ini, lalu tiba-tiba ada gencatan senjata. Dan ya, tekanan ekonomi memang sangat penting. Itu benar. Tapi, seperti yang kamu bilang, itu tidak mencegah garda revolusi menembak mati mereka. Karena mereka akan menggunakan senjata terakhir mereka, peluru terakhir mereka. Dan itu bahkan bukan yang terakhir. Karena kemungkinan besar mereka mendapat pasokan dari Tiongkok, Rusia. Itulah masalahnya. Orang-orang rezim sebenarnya tidak benar-benar kelaparan. Yang kelaparan adalah rakyat Iran. Ya, tapi pertanyaannya adalah, oke, jadi IRGC masih akan mendapatkan gaji dan uang mereka dan sebagainya. Tapi mungkin tentara reguler, bukankah mereka butuh tentara reguler untuk menjaga hukum dan ketertiban? Bukan hanya IRGC saja. Ada Basij dan ada tentara reguler Iran. Pada titik tertentu, mereka tidak akan bisa membayar gaji, bukan? Pada titik tertentu, mereka tidak mengirim uang ke suami. Kita masih mengirim uang ke Hizbullah. Ya, benar. Oh, Mereka ada memang uang masih untuk itu. melakukannya. Ya, selalu ada uang untuk terorisme. Itu prioritas utama. Prioritas utama. Tapi memang benar, ini juga merugikan bahkan tentara dan juga IRGC. Ini merugikan mereka. Hanya saja belum pada tingkat yang kita butuhkan agar mereka tidak bisa berfungsi. Atau membelot. Benar, kamu juga butuh pembelotan. Ya, itulah masalahnya. Saya rasa itu adalah Pangeran Mahkota Reza Pahlavi yang memulai semacam basis data pembelot ini. Kalau tidak salah, 1 atau 2 tahun yang lalu. Untuk mulai mengumpulkan. Dan ada harapan nyata bahwa ada masa kritis orang-orang yang berpikir, kamu tahu, kami tidak akan menembaki rakyat kami sendiri di jalanan. Maksud saya, apakah benar-benar kekuatan jahat sudah sepenuhnya mengambil alih? Atau orang-orang ini sekarang berjuang untuk bertahan hidup? Seperti, bukankah amnesti akan membantu? Aku hanya tidak mengerti. Bagus. Bukan Amnesty International, maksudku memberikan mereka amnesti. Bukankah itu akan membantu menciptakan lebih banyak? Intinya adalah, bagaimana kita merekayasa kejatuhan mereka dengan bekerja mundur dari hasil akhirnya. Masalahnya adalah, dengan sangat lihai, Republik Islam telah menggantikan semua posisi senior Atesh, yaitu tentara reguler, bukan garda revolusi. Itulah masalahnya. Maksud saya, kepala angkatan bersenjata juga merupakan kerabat dari salah satu kepala yang ingin bersekolah. Mereka benar-benar telah mengambil alih. Dan putra mahkota, Reza Pahlavi memang memiliki beberapa puluhan ribu orang yang telah membelot. Masalahnya adalah mereka bukan orang-orang yang berkuasa. Jadi bagaimana mereka bisa berkumpul sebagai satu kekuatan jika ada orang di sana, orang di sini, orang di sana? Ini memang bermasalah dalam hal pelaksanaan sejauh yang kita tahu. Bisa jadi ada lebih banyak hal yang belum kita ketahui. Tapi menurut saya, masalah terbesar di sini dan hambatan terbesar untuk benar-benar maju bagi rakyat Iran adalah mereka tidak memiliki senjata. Pada akhirnya, mereka tidak memiliki senjata untuk bisa membela diri. Saya benar-benar percaya bahwa mereka akan turun ke jalan dan menggunakan senjata jika mereka memilikinya, jika mereka membutuhkannya. Dan selalu ada pembicaraan dan rumor bahwa JD Vance membocorkan ini, bahwa kami mempersenjatai atau akan mempersenjatai pasukan Kurdi yang sebenarnya sudah terlatih dalam pertempuran. Mereka sudah berlatih, mereka adalah personel militer. Apa yang terjadi dengan ide itu? Turkey. Sejauh yang kita tahu, memang begitu. Selalu Turki, kan? Dan berbicara tentang Turki, serta ikut campur dalam hal-hal yang seharusnya tidak mereka campuri. Jared Kushner sedang berada di wilayah tersebut dan dia bertemu dengan Hamas. Ya hadirin sekalian, dia bertemu dengan kelompok teroris yang seharusnya tidak punya andil dalam masa depan Gaza menurut rencana 20 poin mereka. Dan saya pikir, menurut rencana 15 poin, saya bahkan tidak tahu lagi berapa banyak poin yang sedang kita bicarakan. Namun, pemerintah Amerika memberikan legitimasi kepada kelompok teroris ini yang sangat bertekad untuk menghancurkan seluruh negara dan semua orang Yahudi di seluruh dunia, termasuk Jared Kushner. Duduk bersama mereka, kan? Kamu banyak menulis tentang ini. Dan mungkin kamu tahu, dia akan berkata, ya kamu harus duduk bersama musuhmu. Sekarang aku akan duduk dengan pihak lain. Kami mencoba mengakhiri ini. Kami mencoba melucuti senjata Hamas. Pertama-tama, kamu tahu, semua orang tahu mereka tidak sungguh-sungguh. Mereka pembohong, mereka pembunuh, mereka pemerkosa. Jadi kenapa kita harus percaya bahwa mereka akan melucuti senjata? Kedua, bahkan dalam rencana 15 poin itu disebutkan bahwa ya kita bisa menyimpan senjata untuk pertahanan. Apa sebenarnya senjata pertahanan itu? Ada yang bisa memberitahu saya? Kalashnikov. Apakah itu senjata pertahanan? Apa yang dia harapkan akan terjadi di sini? Dan inilah yang saya baca pagi ini.
Ada semacam trik licik di sini untuk menjebak Israel. Semua negara Arab, Uni Emirat Arab, Turki, bukan berarti mereka punya atau seharusnya punya pengaruh terhadap kita. Tapi semua negara di kawasan itu mendorong dan menekan Israel untuk menerima rencana 15 poin. Ini meskipun urutannya bukan kamu melucuti senjata lalu kami mundur. Tidak. Kami akan melucuti senjata suatu saat nanti. Kamu yang mundur. Oke, jadi pertama-tama bagian yang menarik adalah bahkan ketika mereka bilang mereka akan melucuti senjata, mereka bilang mereka tidak akan membuang senjatanya. Mereka akan menyimpannya di tempat penyimpanan di pemerintahan teknokratik ya, pengganti rezim di Gaza. Jalan terus teman. Dijalankan oleh Hamas ya, atau bahkan otoritas Palestina, Fatah yang sama buruknya. Tapi begini, ada dua bisa dibilang interpretasi tentang Jared Kushner dan Steve Witkoff ya. Dan mari kita ambil yang lebih katakanlah bermusuhan. Baiklah. Yaitu bahwa mereka punya kepentingan ekonomi yang serius di Qatar khususnya dan juga di tempat lain. Dan jadi itulah yang membimbing semua yang mereka lakukan. Sekarang misalnya kamu ingin bilang, tidak, itu teori konspirasi. Oke, dan kamu ingin memberikan penafsiran yang lebih berbaik sangka. Ya, penafsiran yang lebih berbaik sangka adalah bahwa mereka bodoh. Dan seperti Israel yang bertindak bodoh selama beberapa dekade ini dengan apa yang kita sebut konsepsia. Gagasan bahwa ada musuh-musuh yang kejam ini. Oke, jadi bagaimana kita akan berdamai dengan mereka? Salah satu caranya adalah ya, kamu melawan mereka, lalu kamu bilang, ayo kita ke meja perundingan. Dan kamu bilang, mari kita beri mereka senjata dan pasukan polisi, lalu mereka akan menyukai kita. Dan ini sudah terjadi sejak awal berdirinya negara Israel. Biasanya, bahkan pada tahun 1948, gagasannya adalah ada perpecahan di Israel antara mereka yang berkata, kamu harus masuk ke tanah Israel dengan tangan besi. Dan yang lain berkata, tidak, mari kita beri saja orang Arab perawatan kesehatan dan kita akan bersikap baik kepada mereka, lalu kita semua akan hidup bahagia selamanya. Jadi saya katakan, interpretasi yang lebih murah hati adalah bahwa Jared Kushner dan Steve Witkoff hidup di dunia fantasi tentang Timur Tengah. Jadi itu lebih murah hati daripada mengatakan mereka punya kepentingan ekonomi yang membimbing mereka. Menurut saya, keduanya benar. Sebenarnya saya pikir Mungkin. mereka sangat baik. Naif. Jelas, sudah terbukti bahwa baik Steve Witkoff maupun Kushner memiliki kepentingan ekonomi yang serius di Qatar. Apakah itu memengaruhi keputusan mereka? Saya serahkan kepada Anda untuk menentukannya. Tapi sangat jelas bahwa tidak satu pun dari mereka benar-benar memahami mentalitas Timur Tengah. Karena semua orang yang mereka ajak berinteraksi di dunia Arab adalah elitnya para elit. Saya tidak tahu, Steve Witkoff tahu, Anda tahu. Kelas elit Qatar dengan sangat baik. Dia tidak mengenal orang-orang Gaza yang menyerbu Israel pada 7 Oktober. Dan melakukan pemerkosaan massal serta penculikan. Jadi mereka sama sekali tidak punya konsep tentang apa yang sebenarnya dihadapi Timur Tengah dalam hal ekstremisme. Seharusnya begitu setelah bernegosiasi dengan Republik Oh, Islam tidak, Iran karena dan mereka mengatakan berbohong padamu. bahwa orang-orang ini sejak awal negosiasi sudah bilang, kami punya 11 bom. Kamu tahu bom nuklir. Kamu pikir mereka sudah sadar sekarang kan? Tidak, duduk bersama pebisnis Qatar. Kamu bahkan masih belum mengerti. Kamu tidak mengerti. Karena mereka tidak terbuka tentang sistem kepercayaan mereka yang sebenarnya. Maaf, maksudku aku sudah di sini 20 tahun, oke? Aku sudah berada di negara ini lebih dari 20 tahun. Dan masih sulit bagiku untuk benar-benar memahami bahwa mereka tidak peduli. Mereka tidak menginginkan perdamaian. Mereka tidak ingin anak-anak mereka punya masa depan. Mereka ingin menghancurkan Israel. Dan itulah tujuan hidup mereka karena dunia ini sangat sementara. Dan dunia yang sebenarnya adalah dunia yang akan datang. Dan di sanalah mereka akan bertemu dengan Muhammad dan para syuhada, serta para bidadari dan semua orang. Dan anak-anak yang mereka miliki. Sayangnya, tidak semua orang. Tetapi terlalu banyak orang tua yang melihat anak-anak mereka sebagai prajurit dalam perang ini. Oke? Dan ini masih sangat sulit bagi saya. Dan saya tinggal di sini. Jadi menurut saya, tidak. Dua orang Yahudi Amerika yang cukup kaya dan memiliki kehidupan yang penuh privilege sama sekali tidak memahami orang-orang Qatar. Warga Gaza, siapapun, dan mereka seharusnya tidak memegang kendali. Itu benar. Ya, saya tidak tahu apakah mereka sudah menerima laporan-laporannya. Saya yakin Israel menjalankan tugas dengan baik, atau setidaknya berupaya melakukannya dengan baik untuk memberitahu mereka apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi baru-baru ini ada sebuah alat peledak Hamas yang ditemukan oleh sebuah tank IDF yang melindasnya. Syukurlah tidak ada tentara yang tewas. Mereka tidak berhenti. Tidak ada zona demilitarisasi ajaib yang sekarang bersih dari teroris, bom, dan ranjau. Itu bukan yang sedang terjadi. Yang terjadi adalah mereka masih berkuasa. Yang terjadi adalah mereka masih benar-benar menindas rakyat mereka sendiri. Mereka masih mencuri bantuan kemanusiaan. Banyak dari mereka tampak sangat tercukupi makannya. Jadi, kamu pasti bertanya-tanya, di mana kelaparan itu? Saat ini mereka sedang membuka gym berteknologi tinggi di distrik Gaza dan klub-klub eksklusif. Sementara rekan-rekan mereka tinggal di tenda-tenda.
Karena beginilah dunia teroris kleptokratis jihad itu. Keadaannya sama di Iran, sama juga di Qatar, dan sama di mana-mana. Dan kamu tahu apa hal yang paling menyedihkan? Bahwa mereka sudah menyusup ke Amerika dengan semua politisi dan DSA ini. Itu benar-benar sudah di depan pintu mereka, sudah mulai menguasai Eropa. Apakah kita satu-satunya orang yang benar-benar sadar? Aku tidak tahu. Hampir, ya. Hampir selesai. Ya, dan orang-orang Iran. Ya, Tepat sekali, orang-orang Iran. Ngomong-ngomong, kamu tahu, saat kamu menyebut para elit, yang mereka lakukan hanyalah duduk bersama para elit ini. Tapi tahu nggak? Sekali lagi, mereka bodoh. Karena para elit itu memiliki pandangan dunia jihadis yang sama seperti orang-orang lain di negara mereka. Tentu saja aku tidak bermaksud orang-orang Iran. Dan kenapa aku bilang begitu? Kita bisa melihatnya, kita sudah melihatnya berulang kali. Bahwa satu hal yang dimiliki para jihadis dibandingkan Barat adalah mereka lebih memahami Barat daripada Barat memahami mereka. Ya. Jadi mereka tahu persis poin yang bagus, kata-kata yang harus digunakan. Mereka sudah mempelajari, kamu tahu, jargon perdamaian. Mereka benar-benar melakukannya sekarang. Intinya tentang mereka adalah mereka membenci Barat sebagian karena banyak alasan, tapi juga karena Barat terlalu liberal soal kaum gay, berbagai isu semacam itu, dan hak-hak perempuan. Jadi di satu sisi mereka membencinya, tapi di sisi lain mereka memanfaatkannya, mereka menggunakannya, dan mereka tahu bahwa yang perlu dilakukan hanyalah mengatakan hal-hal seperti ini tentang kulit hitam versus kulit putih, atau hak-hak perempuan, atau hak asasi manusia. Mereka sama sekali tidak mempercayainya, tapi mereka paham bahwa itu akan memicu reaksi di Barat. Dan mereka sangat cerdik dalam hal itu. Dan bagi saya luar biasa bahwa dengan semua pengetahuan kita justru akhirnya kalah dalam jenis pertempuran seperti itu. ya, menurut saya bahkan lebih dari itu. Yang sangat menarik adalah kita sudah melihat persis seperti yang kamu katakan pada kelompok kiri selama bertahun-tahun. Mereka telah menyusup ke kelompok kiri. Mereka menggunakan bahasa kelompok kiri seperti Black Lives Matter dan semua isu-isu ini. Padahal mereka sebenarnya menentang itu. Mereka rasis terhadap orang kulit hitam. Mereka mendiskriminasi kaum gay. Maksudku, di Qatar, hukuman mati untuk orang gay. Namun mereka tetap akan memiliki AJ Plus di Amerika, yang seharusnya terdaftar sebagai agen asing, tapi tidak. Mereka sudah diperintahkan oleh Departemen Kehakiman, tapi sampai sekarang belum juga dilakukan. Tapi mereka malah membuat video tentang hak-hak LGBT. Serius. Aku tahu. Dan Al Jazeera versi Arab dan Al Jazeera. Dua hal yang berbeda. Ya. Bahasa Inggris sangat pluralistik ya tentu saja. Al Jazeera Arab itu benar-benar tanpa basa-basi dengan Al Jazair. Aku akan mengarangnya. Tapi yang tidak bisa diterima adalah mereka memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Dan tentara kita sendiri melaporkan apa yang sedang terjadi. Kita, sekali lagi, para perempuan di garis depan, melihat layar dan mengatakan ada sesuatu yang terjadi. Dan ada tentara berpangkat tinggi di Gaza yang berkata, kami melihat mereka menggali dan kami tidak bisa menembak. Karena orang-orang Amerika mengikat tangan kami di belakang punggung. Dan itu benar-benar tidak bisa diterima. Karena anak-anak kita lah yang berada di garis depan, bukan anak-anak mereka. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa sekarang mereka sedang menyusup ke... Iya, kita sudah pernah melihatnya di sebelumnya. wajah mereka. Itulah sebabnya kamu melihat ini. Seperti agak berhayal dan ideologis. Nilai-nilai yang tidak konsisten di sayap kanan ekstrim. Bahkan kelompok neonazi dengan slogan America First atau bahkan America Only yang sebenarnya tidak masuk akal. Tapi gagasan bahwa entah bagaimana menentang sekutu demokratis di kawasan dan di luar itu dianggap mendukung Amerika, bahwa itu adalah America First. Itu cuma hayalan dan mereka sudah sangat sukses karena orang-orang seperti Tucker Carlson. Dan ini didanai. Ini disebabkan oleh Qatar, Ikhwanul Muslimin, dan Turki. Juga bersekutu dengan Ikhwanul Ada Muslimin. laporan minggu lalu bahwa sepupu Erdogan yang menjalankan semacam organisasi nirlaba palsu Turki di Amerika Serikat bertemu dengan Tucker Carlson. Rekan bisnis Neil Finch. Neil Peter. Mattel bertemu dengan semua orang podcast Israel ini. Kamu tahu, orang-orang America First yang kerjanya hanya membicarakan Israel. Kamu lihat, sangat persis dengan kita. Kamu tahu, kamu ingin Amerika diutamakan. Tapi yang kamu lakukan hanya membicarakan kami. Coba urus hidupmu sendiri, pecundang. Jadi menurutku ini benar-benar sudah disusupi. Dan rasanya seperti, kamu tahu, uang adalah segalanya. Dan siapapun bisa dibeli karena aku akan membeli. Tepat sekali, membelimu. Mereka akan membelimu. Jadi kamu tahu, hanya ingin menambahkan pada poin Shoshana tentang apa yang terjadi di perbatasan Gaza dan dengan para tentara serta pos pengamatan, para perempuan yang bekerja mengamati ladang-ladang. Bukan hanya Amerika Serikat yang membatasi gerak Israel dan Netanyahu yang mencoba mengatasinya. Mahkamah Agung Israel juga yang membatasi gerak Israel. Ini berkaitan dengan aturan pelibatan dan kapan kamu tidak diizinkan menembak. Dan itu juga sudah terjadi sebelum 7 Oktober.
Ada begitu banyak putusan pengadilan tinggi yang mengatur kapan kamu tidak diizinkan menembak. Dan alasan mengapa hal itu relevan dengan diskusi saat ini adalah karena sekarang kita sedang terlibat. Kita juga sedang menjelang pemilu. Amerika Serikat juga akan menghadapi pemilu paruh waktu. Israel akan menghadapi pemilu umum pada bulan Oktober. Dan masih banyak orang yang percaya bahwa reformasi yudisial karena hal-hal seperti ini, di antara alasan lainnya, adalah isu utama, jika bukan yang paling utama dalam pemilu yang akan datang ini. Menurut saya sangat konyol jika mereka terlibat sampai ke tingkat detail seperti itu dalam aturan pelibatan bagi para tentara yang ada di sana untuk membela negara kita. Itu benar-benar konyol. Dan saya setuju denganmu. Maksud saya benar-benar setuju denganmu. Saya pikir cara pemerintah melakukan reformasi yudisial itu salah. Saya pikir mereka seharusnya melakukannya dengan cara yang lebih cerdas. Tapi saya memang bisa memahami hal-hal seperti ini. Ketika menyangkut keamanan nasional, sungguh konyol bahwa tangan kita terikat oleh sekelompok orang yang tidak terpilih, yang tidak berada di lapangan, dan tidak tahu apa yang terjadi dengan para tentara kita. Hidup mereka seharusnya menjadi prioritas. Dan saya merasa itu benar-benar sangat mengganggu. Tapi untuk kabar yang lebih menyenangkan, sebuah kapal Denmark bernama Handala II telah dihentikan di Jerman setelah bertabrakan dengan dermaga dan mengalami kerusakan mesin yang cukup parah. Kapal tersebut sebelumnya telah berangkat dari Denmark bersama aktivis pro-Palestina yang berusaha menembus blokade laut Israel di jalur Gaza. Polisi Jerman sedang menyelidiki kru kapal tersebut karena merusak pelabuhan Jerman. Orang-orang ini membicarakan sebuah cerita yang indah. Tidak, sejujurnya, ini seperti karma. Aku suka ketika melihat karma tepat di depan mataku. Ini karma, sekelompok orang bodoh yang hanya pura-pura dan sudah terindoktrinasi berambut biru. Kamu tahu, dengan rambut, ketiak, dan tidak mandi, naik ke kapal untuk mencoba menerobos blokade laut. Untuk alasan apa? Aku tidak tahu. Mereka bahkan tidak membicarakannya. Bantuan kemanusiaan lagi. Mereka hanya ingin menerobos blokade itu. Dan omong-omong, mereka tidak pernah menuduh Mesir yang mengebom jalur Gaza. Tentu saja. Selama bertahun-tahun ini. Tidak. Mereka bilang kita harus mematahkan blokade Israel. Yang harus dilakukan Mesir hanyalah Membuka gerbangnya. Mereka akan membuka 5 gerbang mereka sekarang. Ya, favoritku adalah saat mereka mencoba melewati Mesir untuk masuk ke sana mengirim bantuan. Dan ada banyak sekali adegan-adegan yang muncul. Dari mana kamu orang Eropa yang bodoh? Just want to help the Gazan people and Egyptians. They don't. Lihat itu. Mereka memukuli mereka. Mereka seperti bantu kami membebaskan Palestina. Ya, kamu orang tua lemah. Kamu yang akan membebaskannya. Dan orang-orang Mesir seperti omong kosong. Mereka juga ditahan selama sebulan di sebuah camp di Libya. Ngomong-ngomong, Tidak ada yang membicarakan tentang Israel. tidak. Maksudku, ada konvoi manusia. Ini semacam konvoi manusia. Dengan kata lain, beberapa orang bodoh berjalan melewati Afrika dan Timur Tengah, lalu mereka dipenjara. Mereka tidak terdengar kabarnya di Libya. Lalu teman-teman mereka bertanya, di mana teman-teman kita? Ya, karena kamu tidak masuk ke negara demokrasi seperti Israel yang hanya menahanmu. Dan mereka mengusirmu dari negara itu, lalu memberimu sandwich daging. Ya, kamu vegetarian. Greta itu bajingan. Pokoknya, aku hanya berpikir itu cerita ringan yang bagus untuk membuat kita masuk ke suasana segmen favorit kita, bajingan minggu ini. Begitu banyak bajingan. waktunya sangat sedikit. Ruthie, kamu sudah lama tidak memberikan balasan. Itu benar. Dan sayangnya, seperti yang sudah pernah aku katakan di acara ini, jauh lebih mudah menemukan bajingan dan pahlawan. Memang begitu. Memang begitu. Sungguh, kamu tahu, kamu mulai merasa lelah. Jadi bajingan mingguan saya kali ini agak tidak biasa. Ini ada hubungannya dengan Timur Tengah dalam beberapa hal. Ini tentang seorang ibu dan anak perempuan bernama Mali dan Liel Yahalom, yang sekitar seminggu lalu atau sekitar 10 hari yang lalu, entahlah, keluarga mereka melaporkan mereka hilang. Sang ibu berusia 50 tahun dan putrinya berusia 24 tahun. Aku tahu Sosyana tidak setuju denganku soal itu. Iya, aku tidak setuju. Oke, silahkan lanjut. Aku tahu. Aku kalah suara. Tolong beritahu penonton, kenapa menurutmu itu tidak apa-apa? Lalu kami akan datang dan menyerangmu. 2 wanita dewasa ini bilang, mereka memberitahu keluarga dan semua orang, mereka membeli tiket pesawat ke Praha, lalu naik kereta ke Wina. Dan kemudian mereka punya tiket pesawat pulang ke Israel yang dijadwalkan untuk minggu berikutnya atau beberapa hari kemudian. Mereka pergi, mereka mengirim selfie saat jalan-jalan dan tetap berkomunikasi dengan keluarga mereka. Lalu tiba-tiba tidak ada kabar, telepon mereka tidak diangkat, mereka tidak bisa dihubungi. Dan keluarga mereka, ibu ini sudah bercerai selama 20 tahun. Dia punya seorang putri dewasa dan seorang putra dewasa. Dia tidak bisa dihubungi oleh putranya, saudaranya, iparnya, dan anggota keluarga lainnya. Itu bukan hal yang baik. Jadi waktu berlalu dan dia punya pekerjaan bagus di sebuah bank dan mereka menghilang.
Sekarang di Israel, ketika beberapa anggota keluarga pergi ke polisi dan berkata, kami tidak bisa menghubungi mereka, kami tidak bisa menemukan mereka, dan mereka tidak naik pesawat penerbangan pulang mereka. Ya, Dan itu selalu menjadi tanda bahaya di Israel. Kamu tidak naik pesawatmu. Jadi langsung saja, pertanyaannya adalah, apakah mereka diculik? Apakah ini terorisme? Apakah ini kejahatan? Apapun itu. Ada kekhawatiran tentang keselamatan mereka. Ya, setelah pencarian bernilai $1 juta, ternyata sebenarnya mereka hanya ingin memulai hidup baru di tempat lain. Dan itu tidak masalah, itu hak mereka kan? Tapi daripada memberitahu siapapun, oke, kami aman, tolong biarkan kami sendiri. Mereka tidak melakukannya. Dan polisi pun melakukan pencarian. Akhirnya mereka ditemukan di sebuah bus di Argentina. Mereka tampaknya sedang mencari negara Amerika Latin lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Israel. Meskipun polisi Israel dan semua orang mengatakan mereka tidak melakukan kejahatan apapun. Tapi mereka memang tidak melakukan kejahatan. Jadi kamu tahu kenapa mereka melarikan diri? Karena ternyata putrinya meminjam uang dari rentenir dan para rentenir itu akan membunuhnya. Dan sang ibu memutuskan untuk mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan putrinya. Dan sekarang pertanyaannya, kamu benar, mereka memang bodoh, mereka membuang-buang waktu mereka, selain itu mereka melakukannya dengan nama asli mereka sehingga kamu bisa melacak mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa kita berada dalam situasi seperti ini di negara ini? Dan ini juga terjadi pada para tentara, di mana orang-orang begitu putus asa sampai mereka terjebak dalam situasi rentenir seperti ini. Dan kemudian, aku tidak tahu. Mungkin karena pemerintah memungut pajak lebih dari 50% untuk segala hal. Itu bisa jadi salah satu alasannya. Ya. Nah, di situ aku benar-benar setuju denganmu. Itu akan jadi bajingan untuk minggu yang lain. Tapi alasan aku menyebut mereka bajingan bukan karena itu. Baiklah, dia memang berutang dan semua hal itu. Dan sekali lagi, pergi kemanapun kamu mau. Lakukan apapun yang kamu mau. Terserah. Tapi kenapa harus menyeret seluruh negara? Tapi kamu, lihat. Aku hanya menyeret isinya saja. negara dan memutuskan untuk mengejar mereka. Karena keluarganya Kami seperti keluarga yang bilang, "Ana." aku tahu mungkin mereka memang sudah lama melarikan diri. Dan Seorang pria yang keluarganya. suka melakukan kekerasan. Mereka bisa saja melarikan diri dari pelecehan seksual kan? Tapi bukan itu yang jadi rumor. Rumor itu tentang uang. Dan tidak belum ada. tentu. Tidak ada bukti tentang itu. Tidak. Dengar. Mengirim swafoto ke keluarga di rumah, lalu tidak naik pesawat. Di Israel ada bahaya nyata, hal Ya, seperti tapi itu jika bisa seseorang saja sedang saling melarikan diri berhubungan. demi hidupnya, pasti Oh, ada tidak. alasan mengapa Tapi bukan mereka hanya bahkan itu percaya. saja. Pemerintah, kita tidak tahu. Mungkin mereka sedang melindungi keluarga mereka. Kita tidak tahu. Tapi aku akan memberitahumu sesuatu. Ketika anakku yang sekarang sudah dewasa, waktu dia berumur 5 tahun, aku bersamanya di taman bermain dan dia menghilang. Aku berlari dan berteriak memanggil namanya. Aku panik, tentu saja aku menangis. Akhirnya, dan aku tidak punya ponsel, waktu itu belum ada ponsel, aku tidak punya pilihan selain berlari naik 4 lantai ke apartemenku untuk menelepon polisi dan suamiku. Aku naik tangga dan di sanalah dia, duduk di atas tangga di samping apartemen kami. Aku berkata, "Di mana?" Aku berkata, "Ya Tuhan, jangan lakukan itu. Kamu tahu, aku tadi tidak bisa menemukanmu." Dan dia berkata, "Aku tahu di mana aku berada. Aku tidak tersesat. Aku tahu di mana aku berada." Hah. Yang aku maksud adalah wanita-wanita ini, mereka adalah orang dewasa yang seharusnya mengerti bahwa itulah yang akan terjadi pada mereka. Mereka, entah siapa yang menyakiti mereka atau tidak menyakiti mereka, aku tidak tahu. Dan ya, jika mereka dikejar rentenir, semua itu aku mengerti. Tapi masalahnya bahkan tidak mengirim pesan sama sekali. Kita sebenarnya akan mencari kita. Mereka menelpon konsulat di Wina. Apakah mereka di sana? Ya. Jadi, kenapa tidak ada yang tahu itu? Menurutku karena mereka bilang itu sudah. Itu Ya, sudah mereka dilakukan. tidak menjawab. Sangat familiar. Konsulat tidak Itu tidak membuahkan menerimanya. hasil. Berbagai bentuk inkompetensi. Ya ampun, Lapisan-lapisan warnanya. demi lapisan. Menurutku, fakta bahwa kita sedang berada di masa di mana antisemitisme itu gila banget. Dan ada seorang pemuda di Prancis yang diculik dan ditahan selama beberapa hari, serta disiksa dengan kejam. Dan seorang ibu dan anak perempuannya yang dipukuli. Dan ibunya dirawat di ruang intensif. Ia Sedang mengunjungi barang-barang. Ya. Saya pikir ada banyak pelajaran yang bisa diambil di sini. Banyak pelajaran tentang berbagai aspek dari hal ini. Tapi menurut saya, hal terakhir yang harus dilakukan pemerintah, sekarang mereka mengancam akan menuntut mereka untuk membayar $1 juta yang dikeluarkan untuk menemukan mereka. Tidak. Sebenarnya itu konyol. Mereka sudah punya pinjaman. Tidak. Aku sebenarnya membaca bahwa polisi bilang mereka tidak akan menuntut uangnya kembali. Mereka bilang akan mengembalikan uang crowdfunding yang mereka terima dari orang yang tidak mereka kenal. Jadi maksudku, ya Setidaknya itu lumayan. keluarga mereka sepertinya baik-baik saja. Aku tidak tahu. Lagi pula kita tidak. Dan aku hanya khawatir tentang mereka. Kamu harus benar-benar putus asa untuk meninggalkan hidupmu dan melakukan itu. Ya. Dan menurutku setidaknya kita harus memikirkan seperti apa situasi dengan rentenir di sini.
Karena aku benar-benar pernah mendengar beberapa kisah mengerikan. Kisah mengerikan. Kadang-kadang orang masuk tentara karena ingin membantu keluarga mereka. Mereka sangat miskin. Mereka dikejar rentenir. Dan Mafakeda, komandan, ikut terlibat untuk mencoba membantu tentara itu menghadapi pinjaman. Kita punya masalah di negara ini. Kita punya banyak yang seperti itu. Dan kita punya masalah di negara ini dengan hal seperti ini. Dan karena kita terus berjuang untuk bertahan hidup, kita mengabaikan situasi internal yang sebenarnya perlu kita tangani. Dan itulah yang terjadi di Israel. Kita selalu sibuk memadamkan masalah, dan kita tidak membuat strategi serta tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan secara internal. Tapi terima kasih Ruti, karena ini menciptakan diskusi yang luar biasa. Sebenarnya aku hanya ingin menambahkan satu hal lagi tentang itu. Kelompok mafia dan memang benar-benar. Dan salah satu sektor yang paling terdampak negatif oleh hal ini adalah sektor Arab. Bahkan sekarang pun mereka menargetkan orang Arab. Ya, terintegrasi yang berkontribusi pada masyarakat. Ada juga seorang tukang daging. Salah satu kelompok mafia mencoba memeras dia. Dan tukang daging Arab Israel ini menyumbangkan ratusan kilo daging untuk para tentara. Ya, Dan omong-omong, bukan hanya pinjaman. dia menutup usahanya. Itu Bukan hanya pinjaman. permintaan Mereka perlindungan tidak saja. meminjam uang dari para mafia ini. Para pria itu Ya, mendatangi tempat-tempat usaha itu dan berkata, bayar. Lalu kami tidak akan menghancurkan usaha No kami. one's helping those I people. know, it's like terrible. We have a It's terrible. protection problem and we need to deal with that. And again, Alasan there's yang always mudah a bahwa habit. kita punya musuh dari luar. Kita harus menghadapinya. Apa yang terjadi di Minggu John? Tolong Tuhan, Tuhan. mungkin di minggu berikutnya. Pemerintah. Baiklah, Emily, siapa bajinganmu minggu ini? Bajinganku minggu ini adalah wanita yang membuat sebuah video. Dia melakukannya sendiri. Dia merekam dirinya sendiri. Mengusir seorang klien Amerika Israel hanya karena dia orang Amerika Israel. Mari kita lihat adegan ini. Apa maksudnya? Itu berarti kamu telah menandatangani formulir pelepasan foto dan video. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada yang salah. Aku sudah memintamu dengan baik, tapi kamu terus saja menyebut Tapi Israel. kamu seharusnya membicarakan memberi politik, pinjaman. semuanya. Sama sekali tidak. Aku diajari. Kupikir kita sedang berbicara seru tentang Afghanistan. Seperti budaya yang benar-benar aku. Ya, Tidak ada itu indah, pengagum. terima kasih. Dan aku suka itu. Aku terus bilang kalau itu luar biasa. Dan aku suka apa yang kamu lakukan dan semuanya. Tapi aku tidak saat kamu terus bilang. Kamu bisa Bunyi, bilang, kembalikan you should depositku. Aku sama sekali tidak tahu kalau kamu akan... Saat kamu bilang hal-hal seperti... Aku orang Israel Amerika. Dan kemudian aku bilang hal-hal seperti, oh, aku sebenarnya tidak Aku tidak benar-benar bilang mendukung apa-apa atau kalau- mempercayainya. Israel. Tapi kamu Dan melakukan lalu kamu ini, sayang. membelanya, Dan itu lalu tidak kamu apa-apa. Kamu seperti bisa membelanya. membelanya sebanyak yang kamu mau, tapi ini urusanku. Ini urusanku, itu milikku. Itu benar-benar Dan tidak aku tidak apa-apa. akan Tapi kamu menoleransi ini. seharusnya. Tapi kamu seharusnya kembalikan deposit saya. Dan jika tidak, saya harus mengambil tindakan hukum. Wanita ini, Karini Browse di Alexandria, Virginia, pastikan untuk meninggalkan ulasan untuk mereka. Jadi dia menerima klien ini untuk janji perawatan alis. Mereka sedang mengobrol. Wanita itu yang berbicara. Dia seorang penulis. Dia menulis sebuah buku yang bercerita tentang seorang anak laki-laki Afghanistan dan seorang anak laki-laki Yahudi yang bergabung dengan tentara Amerika bersama-sama. Pokoknya sebuah cerita tentang, kamu tahu, hidup berdampingan dan persahabatan. Dan dalam percakapan itu terungkap bahwa wanita ini, sang penulis, ternyata adalah orang Amerika Israel. Yang tentu saja kemudian memicu reaksi wanita di tempat alis Karim. Dan dia tidak ingin membicarakan tentang Israel, meskipun wanita itu hanya menyatakan bahwa dia memang orang Israel. Wanita itu tetap bilang, oke, baiklah, seperti yang kamu lihat di video. Tapi kembalikan deposit saya untuk layanan yang saya datangi ke sini. Wanita itu menolak. Jadi aku benar-benar berharap ada seseorang yang mengambil tindakan hukum terhadap hal ini. Karena jelas ini ilegal. Tapi bagian favoritku dari kejadian ini, dan alasan kenapa, tanpa mendengar percakapannya, aku percaya pada wanita Amerika Israel itu. Adalah karena wanita yang memiliki toko itu adalah videonya sendiri. Iya, dia merekam dirinya sendiri melakukan hal itu. Dan dalam videonya, dia menjelaskan bagaimana dia harus mengusir orang Israel jahat itu yang melakukan kejahatan hanya karena berbicara tentang Israel. Itu konyol. Dan dia bahkan melangkah lebih jauh dalam videonya dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin membicarakan politik. Dan hal-hal besar membuatnya terganggu karena genosida Palestina. Dan dia tidak ingin ada politik di studionya. Yang sebenarnya masuk akal, kecuali kenyataannya dia merekam video tentang politik saat merekam klien dan kemudian mengunggahnya ke media sosial miliknya sendiri. Apa sih yang kamu omongin? Kamu tidak mau membicarakan politik. Kamu secara harfiah membuat bisnismu menjadi konflik politik. Tentu saja, aku tidak percaya sepatah kata pun yang keluar dari mulut pembohong ini. Dia seorang rasis yang menjijikan. Bisnisnya seharusnya ditutup dan dia harus digugat sampai habis-habisan. Dan itulah bajingan pilihanku minggu ini. Sangat pantas. Dan tunggu saja, sekarang dia mungkin akan melakukan penggalangan dana. Tentu saja. Jadi dia bisa mengurus alis. Atau mungkin bulu ketiak lagi. Pokoknya menjijikan. Dan sayangnya, kita semakin sering melihat hal seperti ini di mana-mana. Iya. Di seluruh dunia. Sudah menjadi hal yang normal untuk membenci Yahudi. Untuk mengucilkan Yahudi. Kita kembali ke masa seperti beberapa generasi yang lalu.
Kita kembali ke masa seperti dulu. Dan entah bagaimana mereka berpikir bahawa keadilan ada di pihak mereka. Aku sudah tidak tahu harus berpikir apa lagi. Shoshana, siapa bajinganmu kali ini? Ya, aku punya bajingan perempuan lagi. Binish Tanvir. Binish Tanvir sepertinya namanya. Dan dia, kita punya sebuah video yang akan aku tunjukkan padamu. Kalau kamu belum melihatnya, kamu harus melihatnya. Ini adalah seorang dokter Yahudi yang sedang duduk di sini, dilecehkan, diserang, dan dihina secara verbal oleh dua orang yang tidak terlihat di kamera, tapi aku punya fotonya karena kami melakukan penyelidikan. Itu terjadi di sebuah acara di alun-alun kota. Kamu tahu, warga bisa berbicara di Chicago. Dan dia benar-benar sedang duduk. Yah, kamu tahu apa? Mari kita tonton saja, silahkan. Tolong. Kami tidak ingin berbicara denganmu. Permintaan sederhana. Itulah sebabnya dia memakai topeng. Ya. Iya. Lihat saja mainan bayi seperti kamu. Seorang teroris. Pembunuh bayi. Kamu itu Zionis brengsek, itu sebabnya. Aku seorang Zionis. Benar, Saya warna benar-benar bayi mengerti. Anda. Warna bayi. Semua orang tahu apa itu Zionisme. Itu bukan anak. Itu adalah pembunuhan bayi premisi. Dari genosida, kita semua melihatnya. Kita menyaksikannya. Siaran langsung. Ejaannya salah. Siaran langsung. 4 tahun bunuh diri. 76 tahun. Wah, jadi pendudukan dan bayi-bayi pemukiman. kita hanya 78 mengucapkan tahun kata-katanya pemukiman saja, mereka. kan? Baca itu. Bukan alas. Ya, Tapi kamu idenya. perlu membaca. aku yakin. Kamu perlu Bukan untuk membaca angkanya. angkanya. Zionis, diamlah. Jadi, si jenius ini tidak berhenti di sini. Dia mengikuti dia keluar dari rapat sambil berteriak, pembunuh bayi, pembunuh bayi, pembunuh berseri, pembunuh bayi. Seperti dia itu seperti boneka yang tidak bisa diam. Dan temannya itu tertutup masker dan menutupi wajahnya. Karena kenapa dia harus menunjukkan wajahnya? Iya. Tentu saja. Jadi dia berteriak, pembunuh bayi, genosida, genosida. Karena mereka seperti mengulang-ulang saja. Dan dokter ini duduk di sana tetap sangat tenang. Iya, sesuatu yang aku sendiri tidak akan pernah bisa lakukan. Iya, dan aku hanya ingin bilang, Banish, kamu punya kemampuan luar biasa untuk menirukan setiap teori konspirasi yang kamu dengar di internet. Karena kamu bisa bicara selama bermenit-menit. Dan aku tidak senang harus melihatmu benar-benar mengulang-ulang kata-katamu sendiri. Dan favoritku adalah saat kamu bilang, dan uang pajak saya membiayai genosida yang kamu lakukan. Seperti, iya, bisakah kamu cari tahu tentang bantuan luar negeri dan bagaimana cara kerjanya? Bisakah kamu mengerti? Bisakah kamu melakukan satu hal untukku? Jangan dapatkan informasi kamu dari Miss Rachel. Coba benar-benar cari di internet, tapi jangan dari TikTok. Seperti sumber yang benar-benar terpercaya, bagaimana bantuan luar negeri itu bekerja, dan fakta bahwa bantuan luar negeri yang didanai dari jutaan dolar pajakmu, kurasa sebenarnya dibelanjakan di negaramu sendiri. Jadi kamu diuntungkan. Amerika Serikat mendapatkan manfaat dari paket bantuan luar negeri ini. Dan sejujurnya, aku merasa orang-orang seperti kamu itu adalah sampah masyarakat. Kamu tidak punya pemikiran pribadi sendiri. Kamu bahkan tidak punya satu sel otak pun untuk dipakai berpikir. Kamu hanya mengulang-ulang diri sendiri dan mengganggu tetanggamu. Dan aku berdoa suatu hari nanti kamu masuk ke IGD tempat dia bekerja. Karena dia pasti akan merawatmu. Karena dia adalah manusia yang baik. Lalu kamu bisa melihat orang yang telah menyelamatkan hidupmu. Dan kamu masih punya keberanian atau bahkan ketidaksopanan untuk memanggilnya pembunuh bayi di depan wajahnya setelah dia merawatmu. Karena itulah yang akan dia lakukan. Ya, seorang Zionis akan menyelamatkan hidupnya. Seorang Zionis, tepat sekali. Dia terus saja. Masalahnya bukan hanya soal bantuan luar negeri yang mereka sangat tidak kompeten dalam mengulanginya. Dan omong-omong, semua orang di kiri dan kanan itu punya mitos yang sama persis. Mereka terus bicara tentang Ottoman. Ya, mereka terus saja mengulangi hal-hal yang jelas-jelas salah. Namun mereka terus saja mengklaimnya. Tapi klaim genosida ini juga, angkanya tidak masuk akal. Maksudku, orang-orang terus bilang, Israel menghancurkan semua bangunan di Gaza. Oke? Jika Israel menghancurkan semua bangunan di Gaza, dan ini adalah genosida, berarti kami berusaha memusnahkan seluruh rakyat Palestina. Mengapa hanya ada 70.000 korban jiwa dalam sebuah konflik? Katanya, 70.000 korban jiwa dalam konflik di mana ada 2 juta orang di tempat yang sama. Dan 50.000 dari mereka adalah teroris. Itu dari jumlah korban. Jika mereka bukan, itu tidak masuk akal. Angkanya tidak cocok. Itu tidak menunjukkan bahwa ada niat untuk melenyapkan orang Palestina. Itu tidak penting. Mereka hanya ingin menyakiti kita. Ada genosida nyata yang sedang terjadi di Sudan dan tidak ada yang peduli. Ya, tidak. Dan itulah intinya. Itulah standar ganda. Itu menunjukkan bahwa kalian semua adalah antisemit. Kalian pasti sudah menjadi antisemit. 80 tahun yang lalu, kalian pasti sudah menjadi antisemit. 150 tahun yang lalu, ini adalah orang-orang yang sama. Dan kalian masih menjadi antisemit sampai hari ini. Oke, dan berbicara tentang salah satu orang brengsek lainnya. Ya, bajingan saya minggu ini adalah seorang komentator olahraga di Spanyol bernama Lourdes Garcia Campos. Nah, ini dia. Lourdes Garcia Campos adalah seorang komentator yang punya kebiasaan buruk saat memperkenalkan atlet sebelum perlombaan, sebelum kompetisi. Dia dengan anehnya selalu melewatkan atlet Israel.
Semuanya menjadi sangat jelas ketika dia melakukan ini kepada Omri Schiff. Dan saat itu terjadi kehebohan besar, sehingga dia akhirnya meminta maaf. Tapi ternyata dia memang sudah sering lakukan kebiasaan buruk ini. Bukan hanya sekali saja kamu lupa menyebut Omri kita. Tidak. Kamu juga lupa menyebut Atva Cohen. Kamu juga lupa Gal Arad, semua atlet. Dan kamu juga lupa Sagi Lachiel. Ya Lourdes, kamu punya kebiasaan buruk suka lupa dengan orang Israel. Dan sama seperti rekan senegaramu di Eurovision. Ketika mereka mulai membicarakan kejahatan yang katanya dilakukan Israel di Gaza saat lagu Israel diperkenalkan, kamu melakukan hal yang sama sekarang. Karena kamu adalah antisemit busuk yang sama seperti orang-orang yang membuat keluargaku harus melarikan diri dari Spanyol. Orang yang sama, hal yang sama, kebiasaan buruk yang sama. Kebiasaan mengucilkan dan menyalahkan orang Yahudi. Ya, itulah dirimu. Bukan seluruh Spanyol. Tapi tentu saja ada cukup banyak antisemit seperti Lourdes Garcia Campos, seperti orang-orang di Eurovision, seperti media arus utama, dan seperti semua orang bodoh yang tersisa yang menyukai Pedro Sanchez, antisemit terbesar di Eropa. Jadi, Lourdes Garcia Campos, kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk meminta maaf. Kamu adalah bajingan pilihanku minggu ini. Aku tidak akan memisahkan lebih lagi dengan kalian. Tidak, karena kamu tidak menyadarinya. Ya, tidak benar. Minggu. Dan aku akan bilang jauh lebih buruk jika kita tidak siaran. Oke. Dan sekarang kita membersihkan jiwa kita bersama orang-orang baik di dunia. Dan ya, memang ada banyak orang baik di dunia. Dan kita harus berpegang pada itu demi menjaga harapan kita pada kemanusiaan. Ya. Shoshana, mulai dari kamu. Aku sangat senang mengangkat sosok ini sebagai pahlawan minggu ini. Karena seringkali saat aku membahas tentang tumbuh besar di daerah New York, aku selalu bilang bahwa orang Italia dan Yahudi itu sangat mirip dan kami sangat akrab. Jadi, Antoinette Mary, dia dikenal sebagai Stella Rising di Instagram. Dan dia benar-benar punya kelas. Kamu tahu, dia selalu tampil rapi. Bahkan kalau di luar panas banget di bulan Agustus, dia tetap pakai syal bulu di lehernya. Ya, dia memang seperti itu. Tonton video ini. Apakah kamu memperhatikan apa yang sedang terjadi di Virginia sekarang dengan wanita kecil yang baik hati ini yang punya toko alis, mengira dia akan bertingkah lucu dan memanfaatkan seorang Yahudi dan membuatnya terlihat bodoh? Tidak sayang, justru kamu yang membuat dirimu sendiri terlihat bodoh. Jadi dia mengundang wanita ini masuk, menandatangani beberapa dokumen agar dia bisa merekam videonya. Dia mengambil uangnya lalu mulai mengajaknya bicara sedikit. Kemudian dia mengubah pembicaraan dan memberitahunya, "Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa lagi merapikan alismu. Kamu harus pergi." Dan wanita itu menyadari dia sedang direkam. Dia bertanya, "Bisakah kamu berhenti merekam saya?" Pemiliknya berkata, "Tidak, kamu sudah menandatangani sesuatu. Saya bisa terus merekam kamu. Dan saya tidak akan mengembalikan uangmu karena kamu orang Yahudi." Itulah dunia tempat kita hidup saat ini. Jika kamu lihat di akhir, perempuan Yahudi itu, kamu lihat wajahnya, dia mengingatkanku pada seorang perempuan atau laki-laki yang sedang disakiti dan sedang mencari cara untuk keluar dari situasi itu dan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa terjebak di situasi itu. Dia merasa sangat tidak aman dan dia ingin keluar. Jadi dia sudah begitu selama. Maksudku, aku baru menemukannya sejujurnya dalam beberapa minggu terakhir. Aku rasa Ibu Doni benar-benar membuatnya kesal. Terutama ketika mereka menghapus Little Italy dari peta itu. Dia bilang permisi, menyoroti antisemitisme yang dia lihat. Bukan hanya di New York, tapi juga di seluruh dunia. Dan aku hanya ingin bilang terima kasih, karena itu memberi kami sedikit dukungan dan kebahagiaan, serta membuatku tersenyum. Aku senang melihatmu melakukan ini. Dan ini benar-benar sangat berarti bagi kami, bahwa ada orang-orang yang bukan Yahudi yang membela kami. Jadi kamu tahu, aku hanya ingin bilang terima kasih. Kamu benar sekali. Dan aku benar-benar menikmati bagaimana orang-orang Italia marah besar pada Mandani. Mereka benar-benar membencinya. Dan lihat, orang Yahudi dan Italia lah yang membangun New York. Mereka adalah imigran asli New York yang membuat New York menjadi seperti sekarang. Dan sosialis jihadis ini mencoba menghancurkannya. Tapi kamu tahu, kalau kamu mengusik orang Yahudi dan orang Yahudi itu, kamu tahu, kami berusaha untuk tidak mencolok. Orang Italia, kamu lihat dia pergi ke Staten Island minggu lalu? Mereka mencemoohnya sampai dia pergi. Jadi aku menikmati orang-orang Italia, terutama orang-orang mafia. Keluar dari sini. Lagi cari gara-gara sama siapa? Dan dia salah satunya. Aku juga mulai mengikuti dia dalam beberapa minggu terakhir. Dia luar biasa. Dan aku menikmati setiap menitnya. Dan mereka punya banyak pesona. Orang Italia itu, Mamash. Mereka benar-benar mengkritiknya habis-habisan. Dan sebenarnya banyak juga komunitas kulit hitam yang mengkritiknya habis-habisan. Mandani, mereka mulai memahami siapa dia sebenarnya. Menurutku, mereka mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Dan ternyata seseorang juga memberitahuku bahwa orang Italia yang menguasai hampir semua pekerjaan pengangkutan sampah di New York. Dan sekarang mereka tidak mengumpulkan sampah hanya untuk mempermalukannya.
Jadi, mereka mengadakan upacara besar-besaran dan ternyata ada tumpukan sampah di mana-mana. Karena orang Italia bilang, ya, kamu mau macam-macam sama kami? Kami juga akan macam-macam sama kamu. Lihat. Mereka tidak seperti orang Yahudi liberal New York. Tidak, kamu tidak bisa macam-macam sama kami. Kamu tidak bisa macam-macam. Dan Ya, mereka Emily, serius siapa soal itu. pahlawanmu Ya. minggu ini? Jadi setiap minggu saat aku di rumah, aku bertanya pada pasanganku Yosef, siapa yang harus aku temui? Menurutmu bagaimana? Siapa yang harus aku jadikan pahlawan minggu ini? Dan setiap minggu tanpa pernah absen, dia selalu berkata, aku, jadikan aku pahlawan minggu ini. Nah, sekarang akhirnya saat itu tiba. Maksudku, aku memang agak bias. Ada banyak hal yang dia lakukan yang aku suka. Tapi sekarang menurutku ini adalah kesempatan yang tulus untuk mengakui sesuatu yang menurutku sangat heroik yang dia hadapi minggu lalu. Kami berada di Amerika Serikat. Dia ikut serta dalam debat yang formatnya 1 lawan 10 orang. Artinya 1 orang pro-Israel dan 10 orang anti-Israel. Dan para pendebat itu akan bergantian satu persatu selama beberapa jam. Nah, salah satu pendebatnya yang namanya Dennis Fitoso, juga dikenal sebagai Deaf Noodles, adalah semacam alt-right. Kurasa tipe podcaster. Apa? Benar-benar pecundang. Ya, benar-benar pecundang. Mengaku sebagai pendukung America First seperti yang tadi kita bicarakan. Sangat-sangat ekstrim dan bahkan telah dikeluarkan atau setidaknya dikutuk secara terbuka oleh Partai Republik di California, tempat dia tinggal. Karena ekstremisme sayap kanannya yang ekstrim. Dia seorang groiper. Dia adalah sekutu Nick Fuentes dan neonazi lainnya. Memang begitulah dia di depan publik. Dia juga pernah mencoba mencalonkan diri untuk Kongres, tapi hanya sampai ke pemilihan pendahuluan, di mana dia mendapatkan kurang dari 5% suara. Seperti yang saya bilang, pecundang. Ngomong-ngomong, orang ini maju sebagai salah satu dari 10 peserta debat. Tidak ada yang tahu siapa dia. Kamu tahu, baik aku maupun Yosef belum pernah mendengar tentang dia. Aku sebenarnya ada di ruangan itu, jadi aku melihat ini. Dan sejak detik dia duduk, dia sudah mencoba memancing pertengkaran fisik. Aku tidak tahu apakah dia pikir ini ide bagus untuk memancing pertengkaran dengan seseorang yang dulu anggota pasukan khusus Golani yang pernah bertempur melawan Hizbullah di Lebanon. Tapi ternyata ini adalah ide yang sangat buruk untuk Dennis kecil. Pertama, dia mengancamnya secara eksplisit dengan kata-kata. Dia mulai berteriak tentang bagaimana Yosef adalah pembunuh bayi genosida yang mengebom sekolah-sekolah. Aku tidak tahu apakah orang ini bahkan sadar bahwa Yosef sebenarnya adalah veteran IDF dan bahkan tidak berada di Gaza dalam perang ini sama sekali. Tapi itu bukan, kamu tahu, fakta bukanlah hal yang penting bagi orang-orang ini. Dia datang dengan agenda yang ingin dia lakukan, yang tampaknya adalah berkelahi secara fisik. Pokoknya, dia mencoba beberapa kali. Dia menyerang Yosef dalam 3 kesempatan berbeda selama proses perekaman debat ini. 2 diantaranya terekam kamera. Yang pertama, dia berjalan mengelilingi meja seolah hendak mencekik Yosef. Dia juga terus-menerus mencoba, kamu tahu, mencolek-colek Yosef dan melakukan berbagai macam gestur. Dan ketika Yosef berkata, "Bro, apa yang kamu lakukan? Kenapa aku harus berkelahi denganmu? Aku di sini untuk berdebat. Apa sih maksudmu?" Dia merespons dengan menjadi sangat-sangat marah. Memanggilnya brengsek, dan beberapa makian lainnya sepanjang debat. Mencoba mengintimidasi Yosef dengan berteriak ke arahnya dari seberang meja. Tapi masalahnya, Yosef sama sekali tidak gentar, seperti yang kamu lihat di rekaman. Dia bahkan tidak bereaksi. Dennis benar-benar meremehkan siapa yang sedang dia hadapi dalam hal ini. Tapi alasan kenapa Yosef Hadad adalah pahlawan saya minggu ini adalah karena pengendalian diri yang luar biasa yang dia tunjukkan sepanjang kekacauan ini yang sebenarnya berlangsung selama beberapa jam. Yosef tidak bereaksi. Dia tidak terpancing. Dan bahkan setelah percobaan penyerangan kedua oleh Dennis, saat dia mencoba meraih tangan Yosef dalam debat, Yosef akhirnya mencoba menarik tangannya menjauh dan justru menarik seluruh tubuh Dennis yang tingginya lebih dari 6 kaki, melewati meja. Hampir saja tanpa sengaja menanduk kepalanya. Dan setelah Yosef berhasil melepaskan tangannya, dia mengangkat lengannya seolah-olah akan memukulnya. Lalu kamu bisa melihat dia menarik diri dan menahan dirinya. Jadi sangat-sangat jelas dalam situasi ini siapa yang menjadi agresor dan siapa yang sebenarnya mengendalikan situasi. Namun bagian yang paling menyeramkan adalah bahwa di akhir debat ini terjadi lebih dari 1 jam setelah segmen bersama Dennis berlangsung. Ketika Yosef meninggalkan tempat acara, Dennis menunggu di luar di tempat parkir, seperti predator yang menyeramkan, dan langsung mencoba memulai pertengkaran lagi. Sekarang, Yosef berjalan melewatinya. Kamu tahu, tidak peduli dengan itu, dan mulai merekam adegan di lokasi tersebut dengan membelakangi Dennis, yang kemudian mendekatinya dari belakang dan mencoba mencekiknya. 2 orang yang berbeda menarik Dennis menjauh, dan kemudian Yosef berbalik. Dan Yosef belum menyadari bahwa Dennis sudah dipisahkan darinya. Tapi Yosef berbalik dan akhirnya memukul Dennis itu sebagai bentuk pembelaan diri. Sekarang, laporan polisi sudah dibuat. Mereka sedang menyelidiki. Semoga orang ini bisa ditangkap atas tindak kekerasannya. Tapi coba lihat rekamannya. Duduk. Berdiri, aku di sini. Aku di sini, di sampingmu. Aku tepat di sampingmu. Aku benar. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau.
Ada apa? Bagaimana kabarmu? Teman-teman. Serius, ayo kita berhenti seperti ini. Dapatkan tambahan. Iya. Aku lapar. Kamu dapat. Samping kamu kita dapat. Hentikan. Bawa pergi. Hei, teman-teman, kalian tidak bisa melakukan itu. Tolong jangan buat videonya. Tolong jangan. Astaga, ayo kamu masuk. Saya rasa tidak. Iya. Tetap tenang dalam situasi seperti itu. Ya, aku sebenarnya ingin bilang, pahlawan tanpa tanda jasa lainnya di episode ini adalah kamu. Karena jujur saja, kamu sangat tenang. Aku pasti sudah panik. Aku rasa aku pasti akan panik. Panik, tapi kamu sangat tenang. Kamu tahu kan, merekam. Kamu berjalan keluar dengan tenang. Anggap saja begitu. Tapi sungguh, orang ini suka banyak bicara, dan sangat jelas dia sebenarnya tidak tahu cara bertarung. Kamu lihat sendiri, Yosef jauh lebih kecil dari orang itu. Tapi tetap saja, mereka mempermalukan diri sendiri. Aku bahkan merasa malu sendiri melihat ini. Dan bagian favoritku dari semua ini adalah setelah kejadian itu, dia terus mencoba membenarkan dirinya di media sosial. Seperti yang aku bilang, Ya, Yosef membual tentang membunuh bayi. Itu benar-benar fantasi di pikirannya. Tapi misalkan itu benar-benar terjadi. Bahwa Yosef masuk dan berkata, ya, aku membunuh bayi, terima saja. Bagaimana itu memberimu hak untuk menyerang seseorang? tepat sekali. Gagasan bahwa kamu punya hak untuk menggunakan kekerasan sendiri sebagai orang yang bukan penegak hukum itu benar-benar gila. Dan normalisasi kekerasan terhadap orang lain hanya karena kamu tidak setuju dengan mereka. Yang kebetulan selalu melibatkan orang Yahudi dalam sejarah baru-baru ini, itu benar-benar tidak bisa diterima. Itu bertentangan dengan semua nilai Barat. Dan tentu saja semua nilai Amerika yang kita miliki. Dan siapapun yang menyebut dirinya patriot atau orang Amerika atau seseorang yang peduli dengan nilai-nilai ini seharusnya malu pada diri sendiri. Jika ini adalah jenis perilaku yang mereka dukung, baik itu terhadap orang Yahudi maupun terhadap warga Arab Israel yang mendukung negara Israel, atau siapapun yang tidak kamu setujui dalam masalah apapun. Ya, amin. Maksudku, menurutku kekerasan politik sudah di luar kendali. Orang-orang, dan itulah yang terjadi ketika kita kehilangan kemampuan untuk berdiskusi secara normal dengan orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Yang berasal dari budaya cancel, di mana aku sekarang tidak bisa berkomunikasi denganmu karena aku tidak setuju denganmu. Seperti wanita lain yang alisnya itu. Itu benar-benar konyol. Yosef benar-benar seorang pahlawan. Aku sangat senang media Israel menyorotinya, dan kamu tahu, dia jadi lebih dikenal sebagai pahlawan di Israel. Dia pantas mendapatkannya, dan kamu juga pantas, Emily. Aku akan menambahkanmu ke dalam daftar itu di sini. Kategori. Karena sejujurnya, bagaimana kamu tetap tenang, itu benar-benar luar biasa. Dan aku tidak tahu kenapa kamu pulang ke California untuk mengunjungi keluargamu, dan justru harus menghadapi hal seperti ini. Itu konyol. Oke, Ruti, siapa pahlawanmu minggu ini? Marco Rubio. Menteri Luar Negeri, cinta selalu, 2015, Inilah 5/5. yang mereka katakan benar-benar penggemar Marco Rubio. Tapi kali ini aku ingin membicarakan sesuatu yang hanya berkaitan dengan politik. Baiklah, dia memberikan wawancara bersama istrinya. Aku melihat podcast itu. Dan ketika topik MAHA, Make America Healthy Again muncul, dan Sekretaris Kesehatan RFK Jr. yang menurut pendapatku, seorang fanatik gila tentang segala macam hal. Termasuk dia adalah anti-vaksin garis keras, dan lain-lain. Tapi itu memang pendiriannya. Dan tidak apa-apa, ada banyak orang yang punya pola makan seperti ini. Dia percaya pada, kamu tahu, daging dan sauerkraut menurut Marco Rubio. Keto. Nah, keto. Ya. Jadi Rubio bilang, sebenarnya ya aku setuju dengan MAHA. Dan istrinya berkata, tidak, kamu tidak setuju. Tidak, kamu tidak setuju. Aku mendukungnya, tapi... Lalu dia bilang, dan istrinya berkata, maksudmu apa? Kamu makan Pop-Tarts. Dan dia berkata, Pop-Tarts itu, dan siapapun di penonton yang tidak tahu apa itu Pop-Tart, kalau kamu bukan orang Amerika, itu semacam makanan ringan berbentuk tart yang datar yang kamu masukkan. Bentuknya datar dan persegi, bukan oval tapi lonjong. Dan kamu masukkan ke dalam pemanggang roti. Dan dalam 1 menit, kamu punya camilan hangat dengan isian buah-buahan. Dan itu ditemukan pada tahun 1964. Itu seperti makanan ringan, sarapan yang benar-benar enak. Dan dia bilang ini adalah salah satu penemuan terbesar di Amerika. Apakah kamu mendukung MAHA? Saya mendukung MAHA. Maksud saya pikir orang-orang harus sehat. Saya pikir pada akhirnya dia benar-benar bukan. Apa yang dia makan? Pop-Tarts. tidak. Saya tidak makan Pop-Tart setiap hari. Oke, Pop-Tart kamu adalah makan salah makanan satu manis. inovasi terbesar Amerika dalam sejarah dunia. Kalau kamu pikir-pikir, Dia makan makanan semua ini datang hal yang dalam seharusnya kemasan foil tidak yang kamu indah. makan. Setiap satu pun. Seperti apa? Apa yang aku makan yang seharusnya tidak aku makan? Selain es krim, apa saja? Seperti selain es krim apa dan... saja yang mengandung gula, kamu pasti akan memakannya.
Dan alasan aku suka adalah karena menurutku orang-orang terlalu serius dalam segala hal. Dan dia bisa menertawakan dirinya sendiri. Meskipun istrinya bilang, kamu tahu, kamu tidak sehat. Dan juga karena kesehatan, aku harus bilang, itu seperti tren seperti hal lainnya. Satu saat, kamu tidak boleh makan daging merah. Berikutnya, hanya boleh makan daging merah. Berikutnya, telur itu buruk. Lalu jadi baik. Lalu ya macam-macam diet. Sampai puasa, apapun itu. Ya, dan dia mengakui bahwa yang dia suka adalah makanan sampah yang kamu masukkan ke pemanggang roti dan penuh dengan gula. Dan menurutku itu luar biasa. Ya, menurutku dia sebenarnya mendapat banyak kekaguman karena membicarakan Pop-Tarts. Karena orang-orang memang benar-benar suka ya. Bahkan RFK Junior harus aku akui menggoda dia. Alih-alih marah, mereka malah saling bercanda. Pria yang cerdas, tepat sekali. Jadi menurutku, Rubio membuktikan lagi dan lagi bahwa dia memang seperti itu. Dia tidak berpura-pura seperti J.D. Vance yang menciptakan seluruh citra. Kau tahu, dia memang seperti itu. Dia orang baik, dia orang yang sederhana, dia juga sangat cerdas, sangat produktif, sangat, kau tahu, bijaksana. Dan aku berharap Amerika bisa melihat siapa dia sebenarnya. Kau tahu, Gedung Putih memberinya poster besar berisi semua meme yang ada di media sosial. Ya, berbagai macam. Dia punya, ada meme tentang dirinya dalam setiap peran dan semua orang menertawakan bagaimana Trump selalu menunjuk 4 pekerjaan. Ya, dia punya jutaan pekerjaan. Jadi setiap meme menampilkan dia dengan pakaian atau kostum yang berbeda. Dan sekarang dia juga, kau tahu, mantan sekretaris pers, apalah itu. Jadi mereka membuat poster besar berisi semua meme-meme, kan? Sangat lucu. Ya, kami selalu senang ketika Marco Rubio menjadi pahlawan karena dia memang pantas mendapatkannya. Dan menurutku sebenarnya itu akan menjadi hal baik baginya. Karena pada akhir tahun ini, aku memprediksi mungkin Kuba komunis, mungkin telah runtuh. Dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa dia katakan. Dia berasal dari keluarga Kuba. Banyak orang Kuba sangat merasakan bagaimana komunisme pada dasarnya menghancurkan negara itu yang memang benar. Yang memang benar. Semoga dia bisa melihat itu sebagai penutup yang tuntas baginya. Dan dia memang luar biasa. Baiklah, terima kasih Ruti. Itu adalah pahlawan yang sangat layak. Bukan yang pertama kali. Dan tidak akan menjadi yang terakhir. Sekarang aku tetap membahas olahraga. Ya, orang yang paling tidak suka olahraga di sini tetap membahas olahraga. Karena aku selalu sangat bangga ketika salah satu atlet kita adalah negara kecil, kita tidak punya anggaran tak terbatas untuk melatih para atlet kita. Sebenarnya, kadang-kadang cukup menyedihkan bagaimana kita tidak cukup berinvestasi pada atlet dan musisi kita. Tapi ada seorang pelari Israel, keturunan Ethiopia yang luar biasa, bernama Gashau Ayali, yang memenangkan medali emas di kejuaraan Eropa, kejuaraan atletik. Dan dia menang dan mendedikasikan kemenangannya untuk negaranya, karena dia sangat patriotik. Lihat ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Israel yang telah memberi kami kehormatan untuk mewakili kalian dengan bangga. Dan ini adalah kehormatan besar bagi kami. Secara pribadi, saya sangat senang bisa meraih medali lagi di kejuaraan Eropa. Saya ingin mendedikasikan medali saya secara pribadi untuk seluruh rakyat Israel. Dan saya sangat mencintai kalian dan kita akan bertemu lagi tahun depan. Jadi kalian tahu, kami mendukung para atlet kami. Mereka memberikan kami rasa hormat yang luar biasa di seluruh dunia. Dan mereka menghadapi tantangan yang sangat sulit karena terkadang ada orang yang mencemooh saat mereka tampil. Mereka menghadapi hal-hal yang tidak dihadapi oleh siapapun. Begitu juga dengan para penyanyi kami di Eurovision. Begitu juga dengan para atlet kami di seluruh dunia. Minggu lalu kami memiliki juara judo, seorang wanita muda yang luar biasa. Dan hari ini, saya sangat bangga karena dia adalah orang Israel, keturunan Ethiopia. Ini sangat berarti bagi komunitas minoritas kami di Israel. Dan kami sangat bangga dengan Gashau Ayali. Kamu adalah pahlawan saya minggu ini. Saya melihat itu di Instagram dan saya juga sangat-sangat bangga. Itu benar-benar sangat menyenangkan untuk dilihat. Dia menang emas. Itu luar biasa. Kamu tahu maksudku? Kamu menang emas. Halo, sangat sulit untuk tampil di sana, di hadapan kerumunan yang bermusuhan. Dan kita adalah negara kecil. Kamu tahu, aku sebenarnya akan mendorong semua orang yang mengganggu. Kamu tahu, orang Yahudi sembarangan di seluruh dunia, dan orang Israel yang sedang berlibur. Aku sebenarnya mendorong mereka untuk pergi mengganggu tim judo Israel. Ya, terutama para wanitanya. Kita lihat mereka, kejar mereka, para wanita itu yang berlatih. Lain kali Yosef pergi kemanapun, kita akan mengirim tim judo untuk turun tangan. Halo? Dan bersama dengan orang Italia di New York, itu akan luar biasa. Ayo pergi. Aku sih, ya. Ya. Kita benar-benar bisa. Kita benar-benar bisa membuat kerumunan yang bisa menandingi siapapun dari para pecundang berambut biru ini. Ngomong-ngomong, kami sangat menikmati membahas semuanya bersama kalian. Kami berdoa untuk kedamaian. Kami berdoa agar para tentara kita yang terluka bisa segera sembuh. Kami berdoa untuk keluarga yang telah kehilangan anak-anak mereka dalam perang mengerikan yang bukan kami yang memulainya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak sudah menonton.